Sword of Coming, episode 195-196. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di mata Zigui, tetangga sebelahnya, Chen Pingan, sedang menikmati tidur siang sambil duduk di bangku kecil dan bergoyang maju mundur. Namun, di mata pendekar pedang Cao Jun, jiwa Chen Pingan bergetar hebat. Ia bagaikan perahu tunggal yang terjebak di sungai yang bergolak dan terancam tenggelam kapan saja. Rubah merah menyala itu berdiri di bahu Cao Jun saat ini, dan ia menggoda, meskipun aku tidak bisa memastikan asal-usul bilet pedang itu, aku bisa memastikan kualitasnya memang sangat tinggi. Bahkan, aku pun merasa sedikit iri. Tapi, kau benar-benar akan menyerah setelah menghadapi kemunduran sekecil itu. Ini sama sekali tidak seperti dirimu, Cao Jun. Cao Jun melemparkan kulit biji bunga matahari ke halaman sebelah sebelum menggelengkan kepala dan menjawab, aku tidak akan memperjuangkannya lagi. Pak Tua Cao benar, dan penting untuk tetap bersikap rendah hati dan menghindari tindakan besar apapun untuk sementara waktu. Jika aku mati, semuanya akan berakhir. Namun, rubah merah menyala terus membujuknya, berkata, kesalahan yang sama tidak boleh diulang 3 kali, jadi kau masih punya satu kesempatan. Kuda tidak akan gemuk tanpa rumput liar, dan orang tidak akan kaya tanpa harta haram. Cao Jun, kau mengalami kemunduran besar saat muda, dan danau pikiranmu hancur menjadi genangan pikiran, menyebabkan kultivasimu menemui jalan buntu. Jika kau tidak mengambil jalan yang tidak konvensional, bagaimana mungkin kau bisa meraih kesuksesan besar? Cao Jun tetap diam, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan makan biji bunga matahari. Tatapannya muram, ia telah menikmati ketenaran yang luar biasa sejak lahir, dan awalnya dianggap sebagai jenius pedang yang hanya ada sekali dalam 100 tahun di benua pusaran selatan. Ia lahir dengan gumpalan ki pedang murni di danau pikirannya, dan gumpalan ki pedang ini ramping dan anggun seperti danau yang penuh dengan bunga teratai. Seolah-olah mereka telah menunggu saat yang tepat untuk mekar. Namun, Cao Jun telah menderita pukulan telak, dan seorang kultivator yang luar biasa kuat telah dengan paksa melenyapkan danau pikirannya dan memusnahkan hampir semua gumpalan ki pedang. Seolah-olah gumpalan ki pedang telah menjadi teratai layu. Setelah itu, Cao Jun menjadi bahan tertawaan seluruh benua pusaran selatan. Ia telah meninggalkan banyak jenius pedang dari generasi yang sama dengannya di masa mudanya, namun kini mereka satu demi satu melampauinya. Rubah merah menyala itu mendesah sedih dan menggunakan cakarnya untuk menepuk kepala Cao Jun. Anak kecil yang menyedihkan, fondasi dao pedangmu telah hancur, dan masa depanmu juga telah hancur. Setelah bertahun-tahun, kau bahkan kehilangan keberanian untuk menantang surga sekarang. Cao Jun sedikit terkejut saat menoleh ke arah rumah Chen Pingan, lalu berkata, anak muda ini punya watak yang cukup baik. Aku sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya, dan dia ternyata berhasil menemukan metode kultivasinya sendiri. Bagi para kultivator berpengalaman dan berpengetahuan dari pegunungan, sebagian besar hal di dunia ini tidak lagi menakutkan atau menakjubkan. Namun, mereka tetap akan menganggap hal-hal ini menarik dan menggugah. Rubah merah menyala itu juga sedikit terkejut. Ia melompat ke kepala Cao Jun dan menjulurkan lehernya untuk melihat ke kejauhan. Setelah mengamati pergulatan batin Chen Pingan dengan pedang itu sejenak, ia berkomentar dengan suara lembut, "Mehem, ini mirip dengan tiang penyangga Buddha." Ini membantu anak muda itu menstabilkan perahu jiwanya, dan bertindak seperti jangkar untuk menjaga perahu kecil itu tetap di tempatnya. Tubuhnya rusak dan penuh tambalan, dan sungguh luar biasa ia mampu mencapai langkah ini. Namun, ini masih belum cukup untuk menaklukkan pedang itu. Cao Jun, segalanya berjalan terlalu mulus bagimu sebelum kau menjadi sasaran dan terluka, namun segalanya menjadi terlalu sulit bagimu setelah kejadian itu. Mungkin pengalaman anak muda itu hari ini dapat memberimu inspirasi untuk perjalanan kultivasimu di masa depan. Senyum tipis benar-benar lenyap dari wajah Cao Jun, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dalam hal kultivasi, bakat seseorang dapat diibaratkan seperti mangkuk yang digunakan untuk menyimpan makanan. Beberapa orang memiliki mangkuk yang sangat besar, tetapi apa gunanya jika nasi yang dimasukkan ke dalamnya tidak cukup? Mereka akan tetap kelaparan, dan pencapaian mereka tentu saja akan terbatas. Selama perjalanan panjang Cao Jun, ia telah menempuh perjalanan dari benua pusaran selatan yang megah hingga benua botol harta karun timur yang biadab. Secara mengejutkan, ia mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ini, dan semua hal kecil yang ia kumpulkan telah membantunya. Chen Pingan sangat berkemauan keras saat melawan pedang bilet,
dan ia juga memiliki jangkar untuk membantu menjaga jiwanya tetap stabil dan mencegahnya hanyut. Namun, semangat dan kekuatan pedang Billet terlalu besar, dan pedang itu menggunakan kekuatannya yang murni untuk menghantam dengan ganas. Rubah merah menyala itu menepukkan cakarnya dan berseru dengan nada senang yang menyeramkan, dia akan kalah. Oh, sungguh menyedihkan. Mungkin dia harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Jelas bahwa pedang itu baru saja mengembangkan spiritualitasnya, dan karena itulah ia tidak dapat sepenuhnya menyalurkan dan melepaskan kekuatan mistis bawaannya. Kalau tidak, anak muda itu tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Meskipun basis kultivasi Cao Jun lebih rendah daripada roh rubah di kepalanya, rubah merah berapi itu menempuh jalur kultivasi yang berbeda. Oleh karena itu, pengamatannya terhadap situasi tersebut seolah-olah sedang mencoba melihat melalui gunung yang menghalangi. Namun, sebagai seorang kultivator pedang, Cao Jun tentu memiliki pengamatannya sendiri yang unik. Belum tentu begitu, katanya. Hah, sepertinya ada 3 titik akupuntur yang sangat dalam di tubuh anak muda itu, seru rubah merah menyala itu terkejut. Mungkin dia juga jenius pedang yang lumayan hebat. Tidak, itu tidak mungkin. Kemungkinan besar titik-titik ini diciptakan setelahnya, meskipun tampak sempurna, seolah-olah bawaan. Sungguh luar biasa, pantas saja aku tidak langsung menyadarinya. Pernyataan bahwa seseorang memiliki titik akupuntur yang dalam, pada dasarnya hanyalah mitos belaka, dan ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang cerdik dan penuh perhitungan. Lebih lanjut, deskripsi ini mengandung konotasi yang agak negatif. Namun, bagi para praktisi, deskripsi ini mengandung konotasi yang sangat positif. Memiliki titik akupuntur yang sedalam dan sedalam rumah-rumah besar dan kota-kota besar. Wajar saja, semakin tinggi dan besar, semakin baik dan megah. Rubah merah menyala itu mendesah pelan dan berkata, dia anak muda yang tampak biasa saja, tapi dia punya kualitas-kualitas istimewa yang tak bisa diremehkan. Cao Jun, kau harus patuh mendengarkan si tua bangka itu dan jangan membuat masalah terlalu banyak untuk sementara waktu. Meskipun dunia permata kecil yang hancur ini hanyalah dunia rumit di ruang sempit, tempat ini sungguh penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Memang ide yang bagus untuk tetap bersikap rendah hati. Cao Jun mengangguk dan menyetujui, ya, kita harus hidup dengan rasa takut. Rubah merah menyala itu dengan marah menginjak kepala Cao Jun dan berteriak, bajingan kecil yang tak terkendali. Aku memperingatkanmu karena kebaikan hatiku, tapi kau malah mengutukku. Aura Chen Pingan berangsur-angsur menjadi tenang, dan bilah pedang yang selama ini diuntungkan tiba-tiba berhenti bertarung karena suatu alasan yang tidak diketahui. Ia mulai melayang diam-diam di dalam sebuah titik akupuntur yang megah. Cao Jun berhenti memata-matai situasi, dan berkata sambil tersenyum nakal, kudengar kau punya adik perempuan bernama Qing Ying, dan dia juga salah satu leluhur klan rubah bersamamu. Dia punya potensi untuk menumbuhkan ekor ke-9, dan Pak Tua Cao telah mengagumi kecantikannya selama bertahun-tahun. Apakah dia benar-benar cantik? Rubah merah menyala itu meraih ekornya dan menggunakannya sebagai kipas untuk menghasilkan udara sejuk. Ia memamerkan giginya dan menjawab, cantiknya pantatku. Dia selalu tanpa ekspresi, dan dia tidak pernah suka tersenyum sejak kecil. Dia juga sangat angkuh, dan jelas dia orang yang tidak akan beruntung. Dengan selera wanita tua brengsek ini, bahkan babi betina pun akan tampak sangat cantik baginya selama pantatnya cukup besar. Cao Jun ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara lembut, kudengar dia telah berkeliaran di sekitar pagoda penekan perkasa itu selama 100 tahun terakhir, jadi mungkinkah dia berharap menjadi pelayan atau selir orang itu? Rubah merah menyala itu melepaskan ekornya dan memegangi perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tuan Bai jatuh cinta padanya. Sebagai salah satu Raja Iblis Agung yang telah hidup paling lama di 9 dunia, dan sebagai seseorang yang telah menjelajahi setiap sudut dan celah di 2 dunia, perempuan macam apa yang belum pernah dilihat Tuan Bai? Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada rubah kecil yang begitu biasa? Pagoda penekan laut terletak di pesisir selatan benua pusaran selatan, dan klan Cao kebetulan merupakan salah satu penjaga pagoda ini. Karena itu, Cao Jun mengetahui banyak rahasianya. Suara rubah merah menyala itu rendah saat melanjutkan, para bijak dari 3 ajaran telah memperlakukan guru Bai kita dengan tidak adil. Jelas guru Bai lah yang membantu. Wanita bau, apa kau mau mati? Apa kau tidak mau diam? Teriak Cao Si dari dalam rumah. Rubah merah menyala itu tiba-tiba tersadar. Menyadari telah salah bicara, ia terkejut melihat ke langit sebelum menangkupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Seolah-olah ia sungguh-sungguh bertobat atas dosanya. Tak hanya itu, ia juga tak luput dari serangan Cao Si.
Pria tua itu menjentikkan jarinya dan melepaskan seberkas ki pedang yang menghancurkan tubuh rubah merah menyala itu. Kamu baru saja mengucapkan 20 kata, jadi patuhi hukumanmu. Satu demi satu, Cao Si melepaskan 20 helai ki pedang yang dahsyat ke arah rubah merah menyala yang tak satu pun berhasil menghindarinya. Akhirnya, Cao Jun menggendong rubah yang hampir mati itu kembali ke dalam rumah. Namun, Cao Si masih tak kuasa menahan amarahnya. Ia menunjuk rubah di pelukan Cao Jun dan berteriak, "Kalau kau mau mati saja, kenapa kau tidak melompat ke tungku pedang Ruan Qiong?" Dengan begitu, Ruan Qiong setidaknya masih bisa berterima kasih padamu. Jangan bicara omong kosongmu di sini dan menyeret klan Cao Ku bersamamu. Langit tak terbatas dan bumi luas, dan para pendiri 3 sekte mungkin takkan menghukummu atas perkataanmu. Tapi, bagaimana dengan murid-murid mereka? Belum lagi yang lain, seperti apa sih temperamen penguasa gunung stalaktit itu? Apa kau tidak tahu ini? Dasar wanita terkutuk. Kepala rubah merah menyala itu miring ke samping. Ia jatuh pingsan. Baiklah, sudah cukup, kata Cao Jun lembut. Tanpa dia, kau tak akan berada di tempatmu sekarang. Kau memang bisa menjadi orang jahat, tapi kau tetap harus menjaga sedikit hati nuranimu. Cao Si tiba-tiba berhenti dan melotot ke arah keturunannya, yang tidak lagi tersenyum, dengan ekspresi gelap. Ada penghinaan di wajahnya saat ia mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Pergi sana dan suruh bocah Cao Mao itu jangan merendahkan diri setingkat dengan klan Yuan." Sungguh picik, dan hanya memikirkan untung rugi yang mereka buat di Kekaisaran Li Agung. Dasar sampah, kenapa mereka tidak mati saja? Padahal mereka masih punya muka untuk datang mengunjungiku, leluhur mereka. Suruh mereka pergi. Sambil menggendong rubah di tangannya, Cao Jun berbalik untuk pergi dengan ekspresi apatis. Cao Si berdiri di rumah leluhurnya sendirian, dan dia mulai mondar-mandir perlahan di sekitar halaman. Dahulu kala, ada seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di sini, yang terbaring di tempat tidur di kamar yang remang-remang selama bertahun-tahun. Ada juga seorang putra pemabuk yang tidak patuh, dan orang ini selalu khawatir tentang biaya pemakaman yang tak terelakkan ketika saatnya tiba. Selain mereka, ada juga seorang perempuan pemalu dan mudah terpengaruh yang selalu bangun pagi dan tidur larut malam. Ia tidak hanya perlu mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi juga harus bekerja di ladang. Ketika berusia 30 tahun, ia sudah tampak lebih tua daripada perempuan-perempuan lain yang berusia 40-an di Klai Fase Eli. Namun, saat itu, ada seorang anak laki-laki nakal dan miskin yang tidak takut akan apapun. Ia akan tersenyum dan tertawa kecil setiap hari, dan ia tidak akan belajar maupun bekerja. Sebaliknya, ia selalu berkhayal tentang suatu hari nanti bisa membeli salah satu rumah mewah terbesar di Fortune Street. Mengenai apakah kakek dan orang tuanya masih hidup ketika hari itu akhirnya tiba, jika memang tiba, anak laki-laki itu sama sekali tidak mempertimbangkannya. Ia terlalu sibuk bermalas-malasan dan melamun. Tak lagi muda, lelaki tua itu mengambil koin tembaga tua berkarat itu dan mengangkatnya di atas kepalanya. Ia melihat melalui lubang persegi di koin itu, dan ia melihat melalui sumur langit persegi di atas halaman. Kalau dipikir-pikir lagi ke masa lalu, seolah-olah pernah ada percakapan seperti itu. "Ibu, jika aku mencapai kesuksesan besar di masa depan, aku akan membiarkanmu tidur di atas tumpukan emas dan perak." "Oke, Ibu, aku serius. Cepat dan simpan koin tembaga itu. Kalau tidak, kalau ayahmu melihatnya, dia akan mengambilnya lagi." Cao Si menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan melihat sekelilingnya. Terdengar nada merendahkan diri dalam suaranya saat ia berkata, "Aku telah menjadi abadi, namun rasa kemanusiaan di tempat ini telah sepenuhnya lenyap." Pedang jasper hijau zamrud di telapak tangan anak laki-laki itu disebut ke-15. Chen Pingan tidak dapat menahan perasaan bahwa siapapun yang memberi nama pedang ini, lebih buruk lagi dalam memberi nama sesuatu daripada dia. Saat ini, ia jelas merasakan aura dingin yang sedikit meresap ke dalam kulitnya. Namun, setelah memasuki tubuhnya, aura ini secara mengejutkan berubah menjadi gumpalan hangat yang membuat seluruh tubuhnya terasa nyaman. Rasanya seperti ia sedang menikmati hangatnya sinar matahari di hari musim dingin. Chen Pingan memperhatikan aura misterius yang mengalir di sepanjang meridiannya dan perlahan melewati setiap titik akupunturnya. Akhirnya, aura itu memutuskan untuk berhenti dan memasuki titik akupuntur yang sebelumnya tersembunyi seberkas ki pedang. Pedang terbang itu mulai terbang perlahan mengelilingi kediaman yang luas, yang seolah bergema dengan titik akupuntur tempat pedang perak itu berada. Pak tua yang mengembuskan asap rokok dan mengangguk, "Ini sedikit di luar dugaanku. Pedang ini sepertinya punya afinitas yang cukup baik denganmu. Seharusnya semuanya tidak berjalan mulus, dan awalnya aku berencana untuk membantumu sepenuhnya dan menaklukkan pedang terbang ini untukmu.
Setelah memaksanya masuk ke titik akupuntur, kau dan kegigihanmu lah yang akan menaklukkan pedang itu. Pria tua itu menggunakan kekuatan mistisnya untuk mengamati pedang terbang yang ternyata sangat patuh di titik akupuntur Chen Ping'an. Setelah ragu sejenak, ia bertanya, "Saya benar-benar penasaran, jadi saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Anda tidak perlu menjawabnya jika tidak mau." "Chen Ping'an, Anda sudah berlatih teknik tinju begitu lama, tetapi Anda baru saja berhasil mencapai pintu tingkat ketiga. Apakah Anda cemas? Selain itu, ketika Anda berlatih teknik tinju, adakah sesuatu yang mendorong Anda, yang memungkinkan Anda bertahan sampai hari ini?" "Terkadang saya merasa cemas, tetapi saya juga tahu bahwa merasa cemas tidak akan memperbaiki situasi," jawab Chen Ping'an jujur. Ini mirip dengan membakar tembikar, dan semakin cemas dan terburu-buru seseorang, semakin mudah membuat kesalahan. Jadi saya berusaha menghindari memikirkan situasi tersebut. Namun, terkadang mustahil untuk menghentikan pikiran-pikiran ini, jadi saya mengosongkan pikiran sepenuhnya dan melakukan meditasi berjalan hanya dengan mengandalkan insting saya. Atau saya mungkin mencari tempat dengan pemandangan terbuka untuk berlatih meditasi berdiri. Jika kedua metode ini tidak berhasil, maka saya akan mencoba membaca dan berlatih menulis karakter. Jika cara ini pun gagal, maka saya tidak punya pilihan selain membiarkan pikiran saya menjadi liar. Misalnya, saya akan memikirkan berapa banyak uang yang saya miliki saat ini. Suara Chen Ping'an melemah, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit malu. Ekspresi Pak Tua yang tetap tidak berubah, dan dia berkata, "Kamu bisa melanjutkan dan menjawab pertanyaan kedua." Chen Ping'an tanpa sadar menegakkan punggungnya dan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebenarnya, ia tidak mau menyembunyikan apapun, dan ia seperti orang miskin yang memamerkan barang paling berharga di rumahnya. Ia dipenuhi rasa percaya diri yang tak masuk akal, dan melanjutkan, "Aku pernah bertarung dengan seseorang di Sungai Bunga Bordir, dan aku semakin yakin akan satu hal. Yaitu, ketika aku merasa benar, pukulanku bisa sangat cepat, siapapun lawanku. Dan setiap pukulan berikutnya akan semakin cepat." "Sangat cepat?" tanya Pak Tua Yang. "Kalau aku biarkan kau memukulku 10.000 kali atau bahkan 100.000 kali, apa kau bisa menyentuh ujung bajuku?" Chen Ping'an sama sekali tidak patah semangat. Ia secara naluriah menjawab, "Saya akan bersaing dengan diri saya sendiri terlebih dahulu. Setelah puas dengan kemampuan saya, barulah saya akan bersaing dengan orang lain." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Mehem, pola pikir ini tidak salah untukmu," komentar Pak Tua Yang. Ma Kuksuan juga seorang pemuda dari kota kecil, tetapi jalan hidupnya membawanya ke ekstrim yang berbeda. Yang ia kejar adalah posisi dominasi dan status absolut, posisi di mana ia menjadi pemimpin generasinya. Ini bukan karena ia terlalu sombong, melainkan ini karena bakat dan kecakapannya yang terlalu tinggi, sedemikian rupa sehingga tidak berani berpikir seperti ini akan menyia-nyiakan bakatnya yang luar biasa. Ini adalah berkah dari surga, jadi ia justru akan menerima balasan jika tidak meraihnya dengan kedua tangan. Adapun anak laki-laki miskin yang baru saja melepas tusuk rambut gioknya, kemungkinan besar ia sedang berjalan di jalan lain yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Jalan itu akan tetap biasa-biasa saja jika dilihat lagi, dan akhirnya akan tampak baik-baik saja, berapa kali pun ia melihatnya. Mereka akan merasa jalan ini tidak sebodoh dan menyedihkan, dan memang bisa mengarah pada hal-hal baik. Pada akhirnya, kebanyakan orang akan menganggapnya biasa saja dan tidak lagi memperhatikannya. Ekspresi Pak Tua yang serius saat ia berkata, "Aku akan mengajarimu 2 mantra untuk mengendalikan ke-15. 1 mantra untuk memelihara saripati pedang, dan 1 mantra untuk membuka dan menutup harta karun saku. Jika aku memelihara 2 pedang terbang di tubuhku secara bersamaan, apakah mereka tidak akan saling berbenturan?" tanya Chen Ping'an lebih dulu. Pak Tua yang mencibir dan menjawab, "Bukankah Ruan Qiong punya 2 pedang terbang terikat? Padahal, dia hanya punya 2 karena dia membutuhkannya untuk menempa pedang dan menekuni dao, dan karena dia perlu mengeluarkan harta karun langka yang sangat banyak. Urusan pribadinya juga berperan dalam hal ini. Kalau tidak, dengan bakat dan kekayaannya, dia bisa dengan mudah mengembangkan 2 pedang terbang terikat lagi. Kalau soal pedang terbang terikat, yang penting adalah kesempatan yang ditakdirkan. Jika waktunya tidak tepat, seseorang tidak akan bisa mendapatkan pedang terbang meskipun berusaha sekuat tenaga selama 100 tahun. Namun, jika waktunya tepat, mereka tidak akan bisa mencegah diri mereka sendiri untuk mendapatkan pedang terbang meskipun berusaha sekuat tenaga. Pedang terbang juga tidak bisa dibandingkan dengan senjata biasa, di mana semakin banyak yang dimiliki semakin baik. Puncak yang didambakan para kultivator pedang adalah mampu menghancurkan semua teknik hanya dengan 1 pedang.
Mengapa tidak 2 pedang atau 3 pedang? Ini karena bagi para kultivator pedang yang telah benar-benar mencapai dao dan mencapai puncak ilmu pedang, memiliki 1 pedang terbang yang terhubung erat dengan mereka saja sudah cukup. Memiliki lebih banyak justru akan menjadi beban bagi mereka. Sedangkan untukmu, Chen Pingan, berlatih teknik tinju diperlukan agar tetap hidup. Tapi kenapa kau ingin berlatih pedang? Aku tidak mau berspekulasi. Soal gunung, harta abadi, dan benda-benda lainnya, kau bisa memperlakukannya sama seperti koin tembaga. Apa kau pernah mengeluh karena punya terlalu banyak uang dan mengeluh karena uang membebanimu? Chen Pingan merasa sedikit malu, lalu menggaruk kepalanya dan bertanya, seberapa besar ruang penyimpanan di dalam 15? Berapa banyak barang yang bisa saya masukkan ke dalamnya? Pak tua yang tersenyum dan menjawab, panjang, lebar, dan tingginya kira-kira sama dengan panjang pedang kayu lokasmu. Lumayan bagus, dan sudah sedikit lebih baik daripada kebanyakan harta karun saku biasa. Kamu mungkin tidak akan bisa memasukkan segunung emas dan perak ke dalamnya, tapi setidaknya kamu tidak perlu lagi membawa keranjang bambu besar saat berkeliling dunia. Tapi ingat ini, jangan masukkan makhluk hidup ke dalam harta karun saku. Misalnya, bilet pedang, pertama. Kalau kau paksa memasukkannya ke dalam harta karun saku, kau akan melanggar aturan, tanah suci, dan kau akan menghancurkan kedua pedang terbang itu. Setelah itu, kau bisa bersenang-senang menderita sendirian. Setelah itu, Pak Tua yang mengajarkan kedua mantra tersebut kepada Chen Pingan dan mengulanginya 2 kali lagi. Setelah Chen Pingan menghafalnya, Pak Tua yang terus merokok dan mengembuskan asap yang mengepul. Perasaan ini tak terasa, tetapi seolah-olah sebuah jembatan kecil telah terbentuk antara Chen Pingan dan pedang terbang hijau zamrud di titik akupunturnya. Ia kini dapat berkomunikasi dengannya, dan ini adalah perasaan yang sangat misterius dan menakjubkan. Hanya dengan satu pikiran, jiwa Chen Pingan bergetar sedikit dan membiarkan ke-15 terbang keluar dari tubuhnya tanpa hambatan apapun. Namun, ia tak mampu menghentikannya, dan pedang terbang itu terus melesat ke arah Pak Tua Yang. Pak Tua Yang tak berkedip, dan sedetik kemudian, pedang terbang hijau zamrud itu seakan menghantam dinding kokoh. Pedang itu terbang kembali ke arah Chen Pingan dengan linglung dan menghilang ke titik akupunturnya dalam sekejap. Layaknya anak kecil yang marah, pedang itu kemudian menolak untuk menanggapi panggilan mental Chen Pingan selanjutnya. Chen Pingan sedikit bingung. Pak Tua yang merasa ini agak lucu, lalu berkata, semua pemilik pedang ke-15 sebelumnya cukup terkenal dan cakap, dan belum pernah bertemu dengan pemilik sebodoh dan seburuk dirimu dalam mengendalikan pedang. Karena itu, wajar saja pedang itu merasa malu dan enggan menunjukkan diri. Namun, kau tak perlu khawatir. Selama kau bekerja keras dan cukup berlatih, hubungan antara kau dan pedang terbang itu akan perlahan-lahan semakin kuat. Ketika kau menerima pengakuan sejatinya, kau akan mampu mengendalikannya dengan lebih baik. Pada saat itu, bahkan memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri dan lenyap menjadi ketiadaan pun tak akan terlalu sulit. Chen Pingan mengangguk mengerti dan menghela napas lega. Ia tidak takut selama ia bisa memperbaiki keadaan melalui dedikasi dan kerja keras. Yang paling ia takuti adalah situasi yang tak bisa ia perbaiki, betapapun berdedikasi dan sekeras apapun ia bekerja. Misalnya, membakar tembikar. Tahukah kau mengapa 15 bersedia berbagi kekayaan dan kesengsaraan denganmu meskipun ia tahu bahwa bakatmu hanya pas-pasan? Tanya Pak Tua yang tiba-tiba. Ini karena kau telah menemukan konsep penting, kecepatan, sebuah konsep yang secara alami selaras dengan niat pedang fundamental 15. Sifat unik 15 adalah kecepatannya. Ia ingin menjadi begitu cepat sehingga lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ia ingin melakukan serangan pertama dan menjadi tak tertandingi di area ini. Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Chen Pingan. Di saat yang sama, ia juga memikirkan bilet pedang perak, Little Capital. Benda itu kemungkinan besar sedang menyusahkannya karena ia belum memahami maksud pedangnya. Pak Tua yang melambaikan tangan dan berkata, jangan terlalu banyak berlarian untuk sementara waktu. Tunggu saja kabar dari Ruan Qiong. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan keraguan. Hadiah tahun baru, ejek lelaki tua itu. Belum lagi apakah aku bersedia melanggar aturanku untuk menerimanya, apa kau bahkan bisa menawarkan sesuatu yang aku minati. Mundur selangkah, bahkan jika kau benar-benar memiliki sesuatu yang aku minati, apa kau bersedia memberikannya kepadaku? Kita sudah selesai membahas hal-hal yang penting, jadi cepatlah kembali ke Gunung Tertindas dan tunggu kabar dari Ruan Qiong di sana. Mengenai barang-barang yang kau tinggalkan di bengkel pandai besi, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengambilnya dan mengantarkannya kepadamu. Akan terlalu mencolok jika kau muncul di dekat bengkel pandai besi sekarang. Tidak pantas.
Chen Pingan memahami watak lelaki tua itu, jadi dia segera berdiri dan meninggalkan toko obat keluarga yang tanpa berlama-lama. Namun, setelah keluar dari pintu depan apotek, Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan berjalan melewati gedung samping. Ketika melihat Pak Tua yang masih duduk di sana dan merokok, ia membungkuk memberi hormat kepada Pak Tua itu. Orang tua itu dengan tenang menerima busurnya. Ketika Chen Pingan pergi lagi, lelaki tua itu mengetuk-ngetuk pipa bambu menguning miliknya sambil berpikir. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Pak Tua yang diam-diam telah menyelesaikan berbagai transaksi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hingga hari ini, ia masih belum menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada pemuda dari Gang Fas Tanah Liat itu. Beberapa orang memang memiliki keberuntungan yang sejati, dan bisa dikatakan mereka menikmati berkah tak terbatas dari surga. Mereka seringkali menikmati keberuntungan seumur hidup, hingga suatu saat ketika mereka tiba-tiba mengalami kemalangan pertama. Ini akan menjadi momen yang menggemparkan. Memang, kehidupan orang-orang ini bahagia namun tragis. Namun, memiliki daya tahan hidup yang tangguh tidak akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Kehidupan orang seperti itu akan dipenuhi pasang surut dan segala macam suka duka. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai puncak kesuksesan. Sementara itu, akan sangat mudah bagi para jenius berbakat untuk memperlebar jurang di antara mereka. Pada akhirnya, orang-orang ini hanya akan tertinggal dan menjadi debu. Dalam arti tertentu, Chen Pingan bagaikan sehelai rumput liar yang tumbuh di ladang di bawah hidung lelaki tua itu. Angin dan hujan berkali-kali menghantamnya, namun ia terus bertahan dan berjuang menjalani hidup. Mungkin seekor anjing pun enggan mendekatinya untuk buang air kecil, namun embusan angin musim semi akan membuatnya terlahir kembali. Karena itulah Pak Tua yang bersedia mengikuti arus dan bertaruh padanya, seseorang yang paling tidak ia percayai. Taruhan kecil bisa menghibur, dan kalah dalam taruhan ini tidak akan terlalu merugikannya. Sementara itu, menang akan menjadi kejutan yang tak terduga namun menyenangkan. Jika seseorang menjalani kehidupan yang baik, maka ia perlu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai puncak dengan satu dorongan. Jika seseorang memiliki kehidupan yang tangguh, maka ia perlu memanfaatkan staminanya untuk mencapai puncak. Namun, Pak Tua yang tahu bahwa dunia sedang menuju periode kekacauan di mana ratusan aliran pemikiran akan saling bersaing dan makhluk-makhluk heroik akan bangkit satu demi satu. Ini adalah periode sekali dalam 1000 tahun di mana para jenius akan muncul dalam jumlah besar. Dalam perjalanan kultivasi, tertinggal di awal seringkali berarti tertinggal selamanya. Chen Pingan, sungguh akan sulit bagimu untuk mengejar dan menonjol. Chen Pingan berjalan menyusuri jalan sempit itu dan bergumam dalam hati, maafkan aku, ke-15. Maaf telah mempermalukanmu. Aku pasti akan berlatih keras untuk mengendalikan mantra pedang di masa depan dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa malu seperti hari ini. Chen Pingan benar-benar merasa sedikit bersalah. Ketika orang lain menunjukkan kebaikan kepadanya, Chen Pingan akan merasa gelisah jika dia tidak dapat membalas budi atau melakukan sesuatu untuk mereka. Pedang terbang berwarna hijau zamrud di titik akupunturnya melonjak sedikit, dan seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang baik lagi dan memaafkan anak muda itu atas usahanya yang lucu dalam mengendalikan pedang saat itu. Chen Pingan tak kuasa menahan senyum. Mereka berdua bagaikan pedang terbang, tapi 15 jauh lebih lembut dan baik hati daripada pertama yang pemarah. Tepat ketika pikiran ini muncul di benak Chen Pingan, bilah pedang, pertama, segera meninggalkan titik akupunturnya dan mulai menimbulkan kekacauan lagi. Chen Pingan terpaksa membungkuk kesakitan, dan ia hanya bisa berdiri di sana tanpa mampu melangkah maju. Pedang ke-15 menyadari perubahan mendadak ini, dan melesat keluar dari titik akupunturnya dengan desiran sebelum melesat menembus meridian dan akhirnya tiba di depan rumah pedang pertama. Pedang itu melayang di udara dan perlahan-lahan berputar-putar, seolah ragu-ragu apakah harus mengunjungi rekan pedang terbangnya. Chen Pingan tidak dapat berjalan normal, jadi dia hanya bisa berjalan ke pinggir jalan dengan susah payah dan duduk di anak tangga. Pertama akhirnya berhenti menyebabkan kekacauan di dalam tubuh anak laki-laki itu, dan ini kemungkinan besar karena ke-15 telah menarik perhatiannya. Dua pedang terbang yang terikat, yang sama-sama sangat malang ketika harus mendapatkan tuan baru, melayang di kedua sisi titik akupuntur, satu di dalam dan satu di luar. Seolah-olah mereka saling berhadapan dengan agresif, namun juga seolah-olah mereka sedang mengalami pertemuan kebetulan yang ragu-ragu. Chen Pingan memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik napas dalam-dalam dan beristirahat sejenak. Ia kemudian berlari kecil ke gang berkuda naga dan menjemput anak laki-laki berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda sebelum berangkat menuju gunung tertindas. Pertama tidak ingin bertemu ke-15. Keduanya berpisah dalam keadaan tidak bahagia.
Ketika mereka mendekati Gunung Permata Sejati, pertama mulai mengganggu Chen Pingan lagi, dan anak laki-laki itu sangat kesakitan hingga hampir jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling. Ia tak punya pilihan selain berjongkok dan mengatupkan rahangnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan ia hampir pingsan. Pada akhirnya, Chen Pingan hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlatih teknik pernapasan 18 henti. Terlebih lagi, karena ia telah menembus penghalang antara hentakan ke-6 dan ke-7, Chen Pingan mampu mempertahankan sedikit kesadarannya saat beradu tarik tambang dengan bilah pedang. Namun, harga yang harus ia bayar jelas adalah merasakan sakit yang luar biasa akibat getaran jiwanya. Rasa sakit yang menyiksa ini tak lebih ringan dari dikuliti atau menghadapi kematian dengan 1000 luka. Ke-15 sudah tak sabar untuk melakukan sesuatu, tetapi ia tetap berada di titik akupunturnya. Ia tampaknya akan mengamati situasi dari jauh sebelum mengambil keputusan. Ketika Fes sudah cukup bersenang-senang dan akhirnya tenang kembali, Chen Pingan seperti baru saja ditarik keluar dari air. Ia terus terlatih tatih ke depan, bahkan postur meditasi jalannya pun goyah dan tidak stabil. Namun, Chen Pingan pun tidak menyadari bahwa niat tinju yang mengalir di atasnya tanpa terasa semakin kuat dan terkonsentrasi. Di pegunungan yang luas, seorang lelaki tua bertelanjang kaki dan acak-acakan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Matanya sayu, dan ia tersandung dan jatuh sambil terus bergumam, "Di mana Guru Cuichan? Di mana Guru Cuichanku?" Mata lelaki tua gila itu tiba-tiba sedikit jernih. Ia mengamati sekelilingnya, tetapi ia tidak melompat ke udara atau terbang mengikuti angin. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ia dengan cermat mengamati medan pegunungan, dan dengan satu langkah, ia segera tiba di hadapan 3 orang. Lelaki tua yang berantakan itu menatap anak laki-laki muda yang basah kuyup oleh keringat dan berlatih meditasi jalan, lalu bertanya, "Apakah kamu Chen Pingan?" Chen Pingan menegang, lalu mengangguk dan menjawab, "Ya, itu saya." "Pak Tua, ada apa?" Mata anak lelaki kecil berbaju biru itu menjadi berkaca-kaca, dan ekspresinya menjadi pucat pasi. Setelah meninggalkan kota kecil itu, awalnya ia berpikir akan bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, saat menyusuri jalan setapak pegunungan yang kecil dan terpencil, mereka justru bertemu dengan sosok abadi yang bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Ekspresi cemas terpancar di wajah lelaki tua itu, dan ia bertanya dengan nada mendesak, "Saya Cui Chan. Saya kakek Cui Chan. Apakah Anda gurunya saat ini?" Chen Pingan ragu sejenak, lalu semakin berhati-hati saat menjawab, "Bisa dibilang begitu." Pria tua yang berantakan itu berbicara dengan sangat cepat, dan bertanya, "Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sedang diganggu orang lain?" Chen Pingan merenungkan hal ini sejenak. Namun, ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab, karena Cui Chan muda, juga dikenal sebagai Cui Dongshan yang telah berangkat ke Akademi Tebing Gunung, telah melewati masa-masa sulit selama perjalanan panjang mereka menuju negara Sui besar. Chen Pingan tidak mau berbohong kepada pria tua lusuh yang mengaku sebagai kakek Cui Chan ini, namun ia juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dalam alam bawah sadarnya, Chen Pingan merasa aura lelaki tua di hadapannya sangat mirip dengan kera pemindah gunung dari Gunung Sun Skok. Sebenarnya, satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tingkat kultivasi mereka. Namun, entah kera pemindah gunung yang lebih kuat, atau lelaki tua inilah yang lebih kuat, Chen Pingan sama sekali tidak tahu. Pria tua itu mengerutkan kening, dan Chen Pingan serta kedua anak kecil itu langsung merasakan tekanan yang menyesakkan. Pria tua itu mendengus dan berkata, "Meskipun kau guru cucuku, yang berarti aku harus menunjukkan rasa hormat kepadamu, kau hanyalah seorang seniman bela diri murni yang bahkan belum mencapai tingkat ketiga. Apa hakmu untuk menjadi guru cucuku? Jika cucuku menghadapi masalah di masa depan, apakah kau, gurunya, hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan menonton tanpa daya?" Tidak, ini sama sekali tidak bisa diterima. Tatapan lelaki tua yang acak-acakan itu setajam pisau, menatap Chen Pingan dan berkata, "Bawa aku ke tempat yang menurutmu aman. Aku akan membantumu sedikit." Sebelum Chen Pingan sempat mengangguk atau menggelengkan kepala, lelaki tua itu sudah tiba di sampingnya dan memegang salah satu bahunya. "Cepat, waktu takkan menunggu kita, dan aku hanya bisa tetap sadar paling lama 15 menit lagi. Jangan buang waktu." Chen Pingan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, cengkeraman lelaki tua itu di bahunya menyebabkan rasa sakit yang menusuk menembus tubuh dan jiwanya. Bahkan, pedang pertama dan ke-15, 2 pedang terbangnya, mulai berdenging dalam duka. Lagi pula, kekuatan yang bisa dilepaskannya terkait erat dengan basis kultivasi Chen Pingan. Karena itu, mereka tentu saja tak berdaya melawan tindakan agresif dan arogan lelaki tua itu. Sementara itu,
Anak laki-laki berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda sama sekali tidak berani bergerak. Bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak bisa. Konon, seniman bela diri murni yang telah mencapai puncak kultivasi, misalnya, mereka yang telah mencapai tingkat ke-9, puncak gunung, dapat memadatkan aura mereka dan melepaskannya seolah-olah itu adalah ki pedang yang tak terhentikan. Dengan satu raungan, mereka juga dapat menghancurkan keberanian lawan. Ini bukanlah pemandangan langka, baik di dunia kultivasi maupun di medan perang. Cepat katakan, kalau kau masih ragu, kuhancurkan tangan dan kakimu dengan sekali tinju. Aku tak peduli kau guru cucuku atau bukan. Geram lelaki tua itu. Ekspresi Chen Pingan tampak tegas, ia menggertakkan gigi dan menyalurkan ki-nya. Ia akan melakukan upaya terakhir dan berjuang demi secercah kesempatan untuk tetap hidup. Pria tua itu menatap mata Chen Pingan, dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Ia melepaskan bahu anak muda itu dan mundur selangkah sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak kecil, kau sudah di jalur yang benar. Lumayan, kau memang berbakat untuk dikembangkan. Jika kau jatuh ke tangan Grandmaster bela diri lain yang tidak berguna, mereka pasti tidak akan bisa memanfaatkanmu, betapapun kerasnya mereka melatih dan mengasahmu. Namun, aku berbeda." Jubah putih Weibo muncul dengan anggun di jalan setapak pegunungan. Setelah terdiam sejenak, Weibo berkata kepada Chen Pingan, "Tidak ada salahnya membawa tuan tua ini ke gedung bambu dulu. Kalau kau setuju, aku akan memimpin jalan." Pria tua itu menatap Weibo dan berkata, "Oh, sudah lama aku tidak melihat dewa gunung seaneh anjing itu. Menarik, sangat menarik. Setelah kekuatanku pulih sedikit, aku pasti akan mencarimu untuk bertanding-tanding jika ada kesempatan." Weibo tersenyum dan menjawab, "Pak Tua, Anda tidak perlu mencari saya untuk bertanding-tanding. Anda seharusnya fokus mengasah kultivasi bela diri guru cucu Anda, dan itu mungkin akan membuat Anda sibuk cukup lama." Senyum mengejek tersungging di wajah lelaki tua itu, lalu berkata, "Cukup omong kosongnya. Bawa aku ke wilayah Chen Pingan, gunung tertindas itu atau semacamnya. Aku tahu ada tempat yang cocok untuk berlatih di sana. Sekarang, tunjukkan jalannya." Weibo tidak marah dengan sikap sombong lelaki tua itu, dan ia mengangguk sambil tersenyum sebelum menjentikkan jarinya dan membuat sekeliling mereka terdistorsi. Mereka berlima langsung muncul di depan bangunan bambu di Gunung Dongtroden. Chen Pingan menatap Weibo, dan Dewa Gunung mengangguk pelan sebagai jawabannya. Pria tua yang berantakan itu meraih bahu Chen Pingan dan dengan mudah melompat ke lantai 2 bangunan bambu itu. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan membawa Chen Pingan masuk. Pria tua itu mengangkat sebelah alisnya dan berkata sambil tertawa gembira, "Tempat yang indah, tempat yang benar-benar indah. Aku bisa tetap berpikir jernih setidaknya beberapa jam sehari. Tempat ini sungguh tak kalah dengan dunia kecil atau tanah suci. Kau akhirnya menunjukkan sedikit kemurahan hati yang diharapkan dari guru cancanku." Orang tua itu mundur beberapa langkah dan bertanya, "Chen Pingan, bisakah kamu menahan rasa sakit dan kesulitan?" Chen Pingan, yang bingung dari awal hingga akhir, secara naluriah mengangguk dan menjawab, "Ya, saya bisa." "Bisakah kamu menahan rasa sakit dan penderitaan yang amat sangat?" tanya lelaki tua itu lagi. Chen Pingan tidak berani menjawab pertanyaan ini. Orang tua itu agak kesal, lalu memarahi, "Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Kalau bisa, ya, dan kalau tidak bisa, ya tidak. Sesulit itukah? Kamu terlalu ragu. Kalau aku orang lain, aku pasti sudah tidak mau membantu lagi." Chen Pingan diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa lelaki tua di depannya itu agak cacat mental, jadi ia tak perlu mengindahkan kata-katanya. Ia akan membiarkan lelaki tua itu berkata apapun yang ia mau. Pria tua yang berantakan itu melangkah maju dan memasuki posisi kuno di mana ia mendorong satu kepalan tangan ke depan dan satu kepalan tangan lainnya menempel erat di dadanya. Posisi ini sederhana, tetapi auranya langsung berubah mencengangkan. Mereka yang mampu menanggung kesulitan terberat sekalipun dapat bangkit menjadi orang-orang yang paling luar biasa. Jika seorang seniman bela diri ingin mencapai puncak, ia harus menderita seperti anjing liar yang mengais makanan di pinggir jalan sebelum mencapai puncaknya. Mereka perlu meyakinkan diri sendiri bahwa mereka harus menantang Dao Agung Langit dan Bumi jika ingin menjalani hidup yang menyenangkan. Mereka perlu menantang para abadi omong kosong itu. Mereka perlu menantang sesama seniman bela diri. Mereka perlu menantang diri mereka sendiri. Dan mereka perlu berjuang demi satu tarikan napas itu. Saat napas ini dihembuskan, seharusnya langit dan bumi berubah warna. Seharusnya para dewa berlutut dan bersujud. Seharusnya semua seniman bela diri di dunia merasa seolah-olah kalian adalah surga tertinggi. Lelaki tua berambut putih itu,
yang tampak lebih compang camping daripada seorang pengemis, memancarkan aura kekuatan dan semangat yang tak tertandingi. Orang tua itu dengan jelas mengatakan satu hal kepada anak muda itu, dia tak tertandingi.